Selamat malam, kembali dengan renungan malam pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan merenungkan bagian dari surat Yudas ayat pertama. Saya akan bacakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, pada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Di dalam bagian ini ada 3 kata kerja yang penting yang bisa kita renungkan lebih dalam lagi. Yang pertama adalah terpanggil. Jika kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu sebetulnya dalam bentuk pasif dan itu merujuk pada sebuah peristiwa di mana bangsa Israel dipanggil dari tanah Mesir dan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka beribadah di padang gurun kepada Allah, dan pada akhirnya walaupun sudah berkeliling selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi kata terpanggil di sini atau dipanggil ini adalah merujuk pada keselamatan bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir untuk melepaskan bangsa Israel, dan itu adalah sebuah peristiwa monumental yang menjadi satu fokus di dalam sejarah bangsa Israel. Mereka mengenangnya terus-menerus dari masa ke masa dengan mereka merayakan Paskah. Dan kata yang kedua adalah dikasihi dalam Allah Bapa. Kata yang dipakai di dalam bagian ini pun dalam bentuk pasif dan merujuk pada sebuah kebenaran bahwa setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus, mereka dikasihi oleh Allah, mereka dikenan oleh Allah, mereka dimasukkan ke dalam fellowship atau persekutuan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka disatukan bersama dengan Allah Tritunggal. Mereka di dalam satu kesatuan, mereka dikasihi oleh Sang Allah Tritunggal itu. Dan itu sesuatu kebenaran Kristiani yang sangat-sangat sentral di dalam kehidupan orang Kristen, di mana Allah Tritunggal itu berada di dalam kita dan kita berada di dalam Allah Tritunggal. Dan yang terakhir adalah kata dipelihara untuk Yesus Kristus, atau di dalam beberapa tafsiran yang lain dipelihara oleh Yesus Kristus. Nah, kata ini sama juga merujuk pada sebuah bentuk pasif, dan ini berbicara bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang sudah percaya. Mereka dipelihara imannya sampai mereka kembali dan pulang ke surga. Ini adalah sebuah jaminan keselamatan bahwa mereka yang sudah percaya di dalam Kristus, mereka yang sudah dipanggil di dalam Kristus, dan mereka dikasihi oleh Yesus, oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mereka juga dipelihara imannya sampai mereka berada bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di surga. Nah, saudara-saudara, 3 bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita jika kita ingin merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi sebetulnya ada satu identitas yang harusnya kita bisa pegang di dalam 3 bagian penting ini, bahwa kita sudah dipanggil oleh Allah, kita sudah dikasihi oleh Allah, dan kita dipelihara oleh Allah. Iman kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus karena Allah memelihara kita, menolong kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih saleh, bukan karena kita lebih kudus, tetapi karena Allah yang menolong kita untuk kita tetap berada di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Dan itu adalah karya keselamatan yang akan kita miliki sampai selama-lamanya. Jadi di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi sehari-hari, ingatlah 3 bagian penting ini, bahwa Allah telah memanggil Anda untuk keluar dari dosa-dosa, masuk ke dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, menerima kehidupan yang kekal, dan mendapatkan identitas yang baru sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dikenan Allah oleh karena Yesus Kristus, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah Allah sanggup memelihara kita, iman kita di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, apapun yang menjadi masalah dan tantangan saudara yang saudara hadapi saat ini, mungkin itu membuat saudara menjadi cemas, menjadi gelisah. Tetapi ingatlah 3 kebenaran ini, bahwa Allah telah memanggil kita, mengasihi kita, dan memelihara kita dengan kekuatan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus.